Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di malam hari ini ya kadang-kadang buatnya malam gitu ya kalau seumpama sempet. Jadi kita bakal bahas saham tentang poultry, tentang perayaman. Apa sih perunggasan? Mohon maaf, perunggasan bukan perayaman. Jadi kalau kita lihat memang di beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu, di beberapa bulan ini untuk saham-saham poultry itu masih mengalami penurunan seperti itu. Jadi masih bergantian dari saham yang lainnya. Ya wajar juga, apalagi di Eropa saat ini masih gencar gitu kan adanya virus flu burung. Jadi kemarin seumpama turun tuh masih sesuatu yang wajar menurutku. Apakah untuk poultry ini masih bisa kita beli atau kita wait and see, atau bahkan ini udah deket support atau udah deket resist? Ya kita cek aja nanti teknikalnya sama broker summary-nya mendukung atau enggak untuk dibeli. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama juga kita lihat ada Cepin. Di sini Cepin kalau kita lihat hari ini mulai naik ke area 6.000-nya kembali. Dia hari ini naik 100 poin atau 1,69%. Kalau kita lihat hari ini asing net sell 10 billion. Asing net sell tapi dia berhasil naik ke 6.000. Pembelian paling banyak KZ, penjualan paling banyak CS Credit Suisse. Ya lumayan lah ya di KZ, dia memang untuk apa namanya menjadi penyeimbang apabila di dalam suatu saham ada KZ. Kalau seumpama KZ-nya jualan, memang kadang sahamnya turun dalam, tapi kalau KZ beli itu sesuatu yang menyenangkan menurutku. KZ dan juga BB biasanya. Aku suka kalau seumpama sahamku kemasukan dua broker tersebut. Walaupun saya sendiri bukan pengguna dari broker tersebut, tapi menurutku cukup menyenangkan apabila saat saham yang kita pegang kemasukan kaset atau BB. Ya mungkin masih bisa kita nikmati sampai bulan Desember nanti tanggal 6. Karena tanggal 6 juga udah tidak diberlakukan lagi untuk broker-broker ditampilkan seperti itu. Kalau kita lihat hari ini Cepin dia net buy 6 billion, tapi secara keseluruhan memang bandar distribusi di sini 120 billion. Cukup masif juga menurutku dari Cepin. Kalau kita lihat dari asingnya, asing keseluruhan net sell mau 1 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari tetap aja net sell. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Cepin, Cepin dia udah jebol di area uptrend dia nih di sini. Secara monthly, ya sebentar aku lihat. Iya, dari bulan Juni sampai bulan November, sampai bulan Oktober, maaf, dia berhasil dibawa uptrend, walaupun uptrend yang cukup tipis di sini, garis uptrend ya penaikannya nggak terlalu tinggi tapi masih bisa dibilang chart uptrend. Dia dicoba terus di area supportnya, di sini. Nih kita lihat di sini ada area support, di sini ada area support, masuk area support lagi. Maaf, masuk area support lagi. Aduh, susah banget. Nah, ini masuk area support, yang ini masuk area support lagi, dan ternyata di yang percobaan ke 1, 2, 3, 4, kelima, di percobaan kelima ternyata gagal. Memang seperti itu teman-teman. Kalau seumpama dia sering menguji support, teman-teman harus hati-hati. Biasanya dia bakal jebol support kayak gitu. Tapi belum tentu juga yang sering apa namanya mencoba support bakal gagal, gak gitu juga. Tapi seringnya seperti itu, kalau sering nguji support dia bakalan terjun ke bawah. Jadi gitu ya, semoga aja dia cuman false breakout di sini. Kalau kita lihat MACD-nya juga kalau besok naik bisa membentuk golden cross di sini. Semoga aja dalam minggu depan dia bisa masuk lagi ke area uptrend dia dan bahkan bisa jebol ke area resist downtrend dia di sini nih. Ada area resist downtrend, mungkin dia bisa jebol naik ke atas dan rally di bulan Desember. Berdoanya seperti itu ya. Kalau teman-teman mau beli breakout ya tunggu aja kalau dia jebol di area 6.300, 6.250 seperti itu. Semoga aja dia bisa breakout di bulan Desember lalu bisa dibawa terbang. Semoga bisa tetap Windows dressing di bulan Desember, karena pada was-was aja apakah Windows dressingnya udah diundur bulan Oktober kemarin kayak gitu kan. Ya nggak tahu juga, kita lihat aja. Biasanya sih Desember tetap dibawa naik untuk IHSG, walaupun di bulan kemarin udah naik yang cukup signifikan untuk IHSG. Seperti ya untuk Cepin menurutku masih bisa dipantau. Untuk Cepin ya semoga aja nggak jebol dari
apa namanya area 6.000-nya besok dibawa naik ke atas 6.000. Volume hari ini cukup lumayan walaupun nggak terlalu tebal, bar chart di bawah 0 mulai menipis, hampir membentuk golden cross. Lanjut ke saham berikutnya, di saham berikutnya ada Japfa. Japfa hari ini naik 1,21%. Asing net buy 443 juta. Pembelian paling banyak ZP, penjualan paling banyak BB. Untungnya ditahan sama ZP. BB nih biasanya kalau jual dia haki, hajar kiri, kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Japfa, Japfa hari ini diakumulasi cukup tipis. Dan beberapa hari ini memang Japfa diakumulasi kembali sama bandarnya. Tapi secara keseluruhan bandar masih net sell. Seperti itu, masih distribusi. Secara keseluruhan juga asing masih distribusi kecuali hari ini. Walaupun perbandingannya bisa kita lihat akumulasinya 0,4 sekian, distribusinya sampai sekian 30, 90 sampai 200 gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, Java dia belum di breakdown dari area uptrend dia di tahun lalu yang tahunan nih. Secara tahunan nih belum di breakdown. Ya mungkin dia udah deket-deket area support. Kalau seumpama temen mau buy on support ya beli di deket 1600. Beli di dekat 1600 atau 1620. Teman-teman bisa incer area itu. Kalau seumpama 1620-nya dijebol, area pertahanan terakhir di 1600 kayak gitu. Tapi kalau kita lihat MACD-nya dia masih tajam menuju ke atas, garis birunya bar chart di atas 0 juga mulai tebal kembali walaupun hari ini dia naik dengan volume yang cukup tipis. Daripada kemarin harga penurunan masih lebih tinggi harga penurunan kemarin. Jadi seperti itu, mungkin bisa masuk ke area 1650 sampai 1630 nih di sini untuk Japfa sendiri. Ya semoga aja bisa dan kita nanti bisa nunggu tuh buy on break buy on support dekat-dekat support. Jadi kalau seumpama memang mau jebol ke bawah kita nggak terlalu banyak minusnya kayak gitu, masih bisa di handle kembali minusnya. Jadi gitu ya buat Japfa. Kalau seumpama resistnya dia ada di 1800, jadi cukup lumayan risk rewardnya kalau kita buy on support seperti itu. Tapi jangan tanya bang ini minggu ini belum rally, kadang gitu ya. Belum berarti yang saya gambarkan bakal rally minggu itu bisa jadi di minggu kedepannya lagi. Yang penting teman-teman mau sabar gitu aja. Kayak yang ada di grup-grup juga, teman-teman kalau mau sabar juga lumayan gitu kan. Kayak seumpama sebelum-sebelumnya mesin juga udah cuan banyak, Ali juga udah cuan banyak, Mapa waktu itu cuan sampai hampir 10 hampir 15% ya. Apalagi banyak lah. Yang penting teman-teman sabar dan teman-teman mau disiplin gitu aja kuncinya. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya kita ke main dulu aja deh. MP nanti terakhir. Main hari ini masih berada di area previous close di harga 710. Dia hari ini asing net sell 1,07 billion. Pembelian paling banyak YP dan juga GR, penjualan paling banyak EP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya terlebih dahulu, Telegram kita hapus. Untuk main kita tadi udah bahas Java kan ya, udah kan. Nah, main sendiri dia didistribusi sama bandarnya dan distribusi sama asing secara keseluruhan. Mau 1 hari sampai 20 hari mereka sama-sama distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk main dia juga sebenarnya masih di area support, tapi support minor teman-teman. Kalau seumpama nanti masuk ke area 700 ke bawah sampai 665, nah itu di situ ada area supply demand di situ. Di situ ada area supply demand, jadi teman-teman bisa nih nyicil dari area sekarang di 700, mungkin bisa dicicil, mungkin nanti kalau turun lagi bisa nyicil kembali kayak gitu. Kalau kita lihat sekarang udah mulai naik gitu kan, bar chart MACD-nya juga, MACD dia naik, terus bar chart-nya juga semakin tebal, padahal hari ini dia sama seperti previous close. Terus volume juga menurutku lumayan walaupun masih kecil lah, tapi nggak masalah. Dan harusnya di area 700 ini dia bakalan dijaga nih di sini. Semoga aja bisa dijaga. Kalau seumpama dijaga ya mungkin dia bisa naik lagi, karena ini kalau kita lihat dia kemarin uptrend di sini kan, di sini uptrend,
terus di bawah turun dan sekarang masih berada di area konsolidasi di sini nih. Kita gambarin area konsolidasi. Nah, ini dia di 695 sampai berapa nih? Nah, sampai sini, sampai 725. Area konsolidasi, mungkin konsolidasinya memang agak lama, tapi nggak masalah juga. Yang penting nggak jebol area 700. Risk rewardnya juga menarik untuk main sendiri. Semoga aja di bulan Desember nanti dibawa naik juga di Windows Dressing. Karena kalau kita lihat main juga belum terlalu tinggi juga naiknya dari bulan-bulan sebelumnya. Gitu ya untuk main. Lanjut ke saham yang terakhir di Poultry, yaitu WMUU. Dimana WMUU juga mulai terkoreksi kembali. Sebelumnya udah sampai mencapai 200 ya. Titik tertinggi 200. Kalau kita lihat asing net sell 11 juta, pembelian paling banyak YP, penjualan paling banyak LG dan juga AK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk WMUU didistribusi. Tapi secara keseluruhan masih diakumulasi. Kalau kita lihat asing dia distribusi juga. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk WMUU dia juga udah jebol gitu dari area uptrend dia. Nah, ini dia. Kemarin dia udah mulai uptrend tapi time-nya weekly kayak gitu. Time-nya weekly dia udah mulai uptrend tapi ternyata dibawa turun kembali dan sekarang udah sampai area support minor. Support minor di 170. Kalau seumpama support minornya dijebol, ya dia bakal ke sini, bakal ke 160. 160 161. Kalau 161-nya jebol lagi ya udah ke support yang paling kuat di 150 karena pada saat itu kita juga rekomendasinya sama teman-teman di harga 150 di grup kan. Jadi kalau teman-teman masih hold ya sampai saat ini masih cuan sebenarnya, cuman masih rugi waktu juga. Kalau sama teman-teman jual di area 200 ya sebenarnya udah cuan lebar. 50 poin dari 150 berarti sekitar 10, 20, 30, 33%. 33% cukup lumayan lah ya. Nggak jelek-jelek amat persentasenya. Kayak gitu. Kalau kita lihat MACD-nya tajam menuju ke bawah, terus barcat di bawah 0 tebal sekali kayak gitu. Volume hari ini juga mulai naik daripada hari-hari sebelumnya, walaupun hari ini turun volumenya ikut naik. Nah, ini dia masih di area konsolidasi juga sebenarnya di area 71 sampai area 190-an kayak gitu. Jadi menurutku kalau teman-teman mau beli buy on support bisa di 170 tapi nyicil aja. Takutnya nanti dibawa ke 160. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke saham yang terakhir ada PMMP perundangan. Udang-udangan juga hari ini masih belum kemana-mana. Kalau kita lihat asing net buy 83 billion. PMMP yang perlu teman-teman catat kalau seumpama besok LG dan juga YP dia udah mulai main, teman-teman patut memperhatikan nih untuk PMMP sendiri karena kalau seumpama YP dan PD mulai masuk net buy biasanya diangkat lumayan untuk PMMP sendiri. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri harusnya dia didistribusi. Ya, distribusi karena YP dan juga LG dia keluar. Kalau kita lihat asing secara keseluruhan net sell atau distribusi juga, tapi 1, 5, 10 harinya udah mulai net buy akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk PMMP, dia kemarin aku kira bakal cup and handle, di sini dia udah dijebol sampai naik, tapi ternyata dibawa turun kembali. Mungkin bisa membentuk pola head and shoulders di situ teman-teman. Kalau kita lihat bisa aja dia membentuk pola seperti ini. Kita sepertinya pernah gambarin, belum ya. Nah, bakal membentuk pola seperti ini di sini. Kalau seumpama dia jebol area 480, teman-teman bisa jual dulu aja kalau seumpama jebol di area 476. 476-nya jebol, teman-teman jual dulu aja. Kalau seumpama masih belum ya mungkin dia masih konsolidasi sampai harga 480. Harusnya dia bisa kembali naik kalau seumpama bandarnya masuk kembali, tapi beberapa hari ini memang belum terlihat bandarnya mau masuk lagi di PMMP. Jadi gitu. Kalau kita lihat juga di sini bar chart di bawah 0 semakin tebal, garis biru semakin tajam menuju ke bawah. Hari ini dia naik dengan volume yang sangat tipis. Jadi masih belum
belum ada ajakan untuk beli, bukan ajakan untuk beli, belum ada sinyal buy. Jadi wait and see dulu aja. Nanti kalau udah ada sinyal buy nanti dikabarin lagi di grupnya belajar trading. Jadi gitu ya buat teman-teman. Makasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Ingat semua yang saya katakan di sini disclaimer on, terserah teman-teman mau beli atau mau enggak. Yang penting teman-teman punya plan sendiri, punya akumulasi sendiri. Jadi teman-teman lebih tahu apa yang harus dilakukan saham-saham dari teman-teman. Gitu ya. See you next time buat teman-teman. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan. Bye bye.